Oke, selamat siang adik-adik semua. Siang. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Ya, Pak. Sebelum kita pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menyatu dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik-adik. Silakan duduk kembali. Coba adik-adik lihat di kiri kanan, kalau masih ada sampah silakan dipungut. Sudah bersih. Sudah bersih, Pak. Baik, adik-adik semua, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu atau tidak? Minggu lalu tentang uang, Pak. Tentang uang ya, oke. Terima kasih adik. Hari ini kita akan belajar mengenai ilmu ekonomi dan permasalahan. Ilmu ekonomi dan permasalahannya ini kita sudah masuk di bab 2 ya adik-adik semua. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Pak akan menyampaikan sedikit kata-kata motivasi untuk adik-adik semua. Jadi adik-adik jangan pernah berhenti belajar terus untuk menggapai cita-cita adik-adik semua. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Pak akan absen adik-adik dulu ya. Ya, Pak. Oke, Rizkiwati, Hadir, Pak. Margareta, Hadir, Pak. Mariani. Hadir, Pak. Oke, terima kasih semua yang hadir ya. Ya, Kita Pak. masuk pada pembelajaran bab yang kedua, ilmu ekonomi dan permasalahan. Untuk tujuan pembelajaran, adik-adik sudah bisa lihat ada 4 tujuan pembelajaran. Ada yang tahu apa itu definisi dari ilmu ekonomi? Ilmu yang mempelajari seluruh 314 manusia dalam 3 negara. Oke, terima kasih adik. Ada lagi yang tahu? Kalau tidak ada, baik kita akan masuk pada punya definisi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang asas dan kebutuhan manusia yang berupa kebutuhan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi produksi itu apa, distribusi itu apa, dan konsumsi itu apa. Jadi ada yang tahu tidak produksi pengertiannya apa? Ada yang tahu? Oke, satu-satu ya. Salah satu kegiatan untuk menghasilkan barang, Pak. Menghasilkan barang. Saya Pak, suatu kegiatan untuk memproduksi barang dari bahan mentah jadi barang jadi. Oke, ada lagi? Oke, baik. Yang tadi adik Agnes dan adik Jay jelas itu sudah benar ya. Jadi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Dari produksi kita akan masuk pada distribusi. Distribusi itu adalah kita menyalurkan barang. Barang yang sudah jadi kita memasarkannya kepada toko atau kios-kios yang atau kata lain kita bisa sebut distributor. Oke, dan yang terakhir itu kita mengkonsumsi barang tersebut. Jika barang tersebut sudah sampai ke toko atau sampai ke kios, contohnya Pak berikan contoh singkat seperti ini. Pak adalah seorang konsumen yang akan membeli bahan pokok di kios. Pak pergi ke kios untuk membeli makanan pokok seperti beras untuk dimasak, itu namanya konsumsi ya adik-adik semua. Sampai sini sudah mengerti? Oke, baik. Yang berikut ilmu ekonomi juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi teori, dan yang terakhir ilmu ekonomi terapan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, semua sudah mengerti ya. Ya, Pak. Dan yang berikut itu kebutuhan manusia. Ada yang tahu kebutuhan manusia? Pak. Oke, Jane. Segala sesuatu yang harus dipenuhi. Segala sesuatu yang harus dipenuhi. Oke, silakan Nona. Pas. Ada lagi yang tahu? Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Oke, dari penjelasan adik-adik semua sudah benar ya. Jadi kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keinginannya dan tercapainya kekuasaan rohani atau kekuasaan jasmani. Kekuasaan rohani itu apa dan kekuasaan jasmani itu apa? Ada yang tahu tidak kekuasaan rohani dan jasmani? Kekuasaan rohani ya berdoa. Kalau jasmani makanan, tempat tinggal. Oke, baik.
dibilang tadi berdoa, dan juga bisa juga kita rekreasi, bersenang-senang atau pergi liburan. Dan untuk kepuasan jasmani tidak boleh jauh juga ya, ada rekreasi, ada liburan, dan yang paling utama itu kita makan dan minum. Kalau tidak makan dan minum pasti kita Mati. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, jenis-jenis kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Satu orang bisa baca untuk kita semua. Oke, kita Yang pertama itu kebutuhan primer terbagi jadi 3, yaitu sandang, papan, dan pangan. Yang kedua itu kebutuhan sekunder, itu kebutuhan dasar yang mendukung kegiatan kita sehari-hari seperti handphone, motor, mobil, dan lain-lain. Yang ketiga itu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang akan meningkatkan harga-harga diri kita seperti perhiasan, mobil, dan lain-lain. Oke, pasti adik-adik semua sudah pernah mendengar ya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Iya, Pak. Kebutuhan primer itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sandang, pangan, dan papan. Apa itu sandang, pangan, dan papan? Karena itu berupa makanan, Pak. Kalau pangan itu Pangan berupa apa? sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu rumah. Oke, Pak luruskan dulu adik. Kalau sandang itu seperti alat-alat yang untuk melindungi tubuh kita seperti pakaian, celana maupun jaket dan lain-lain. Kalau pangan itu yang tadi bilang seperti makanan dan minuman. Kembali ya. Ya, Papan itu seperti kebutuhan tersier. rumah. Seperti kebutuhan tersier, jadi ya betul adik-adik bilang ada rumah, ada barang-barang mewah seperti cincin, gelang, dan perhiasan. Untuk kebutuhan sekunder dan tersier ini sudah tertera di slide. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, sudah pas. Kita lanjut lagi. Sumber daya dan jenis-jenisnya. Sumber daya sendiri merupakan sumber-sumber yang akan kita kelola dan akan kita manfaatkan. Yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber daya modal dan sumber daya manusia. Sumber daya modal dan sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah sumber daya yang kita manfaatkan tiap hari semua. Jadi seperti makanan, minuman, tumbuh-tumbuhan, hewan seperti daging yang kita konsumsi seperti daging sapi, gitu, daging hewan lainnya. Yang kedua sumber daya modal. Sumber daya modal itu berupa uang, peralatan, mesin maupun teknologi lainnya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah mengerti? Sudah, Ada Pak. yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kita akan masuk pada kelangkaan. Ini adalah materi yang terakhir adik-adik semua. Oke, Pak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Adik-adik pernah dengar atau tidak? Mengapa sumber daya yang kita konsumsi itu semakin hari semakin sedikit? Pernah dengar itu kalimat? Pernah, Pak. Oke, pertanyaannya mengapa sumber daya itu semakin sedikit di alam kita ini? Sumber daya yang kita konsumsi semakin hari semakin sedikit. Karena yang salah digunakan. Sangat dipergunakan. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, tadi berbicara mengenai salah dipergunakan. Itu juga benar ya, kalau sumber daya yang kita konsumsi itu kita harus pergunakan dengan baik. Ada hubungannya dengan kelangkaan juga. Jadi adik-adik semua, untuk sumber daya itu kita harus melestarikannya dengan baik. Jangan hanya saja kita memakainya tapi kita tidak melestarikannya. Contoh sederhana saja, orang-orang yang menebang pohon di hutan camblong itu adik-adik. Mereka menebang pohon tapi mereka tidak menanamnya kembali. Itu artinya pohon bertambah atau berkurang? Berkurang. Jadi pohon tersebut tidak dilestarikan dengan baik. Itu artinya kelangkaan ya adik-adik semua. Ya, Pak. Untuk kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang yang tersedia. Jadi kita punya kebutuhan itu adik-adik lebih banyak dengan kita punya kebutuhan itu lebih banyak, tapi barang yang tersedia itu semakin sedikit. Jadi tidak seimbang
dipanggil tadi. Itu adalah definisi dari kelangkaan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak Tidak ada, Pak. Oke, kalau sudah pas, kita akan masuk pada pembagian kelompok. Dibagi dalam 2 kelompok. Satu kelompok 4 orang yang adik-adik semua. Iya, Untuk Pak. lembar kerjanya Pak akan berikan. Silakan, soal di situ ada 3 kelompok dan adik-adik mengerjakannya. Oke, waktu yang Pak berikan 5 menit ya. Iya, Pak. Ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Pak, sini. Iya, bagaimana? Oke, sudah. Sama-sama. Ada yang mengalami kesulitan tak? Atau semua sudah bisa mengerjakan? Oke, tinggal 1 menit ya. Oke, silakan. Yang sudah selesai kerja, kelompok 1. Nah, mari untuk presentasikan. Sudah? Oke, untuk yang mau presentasi duluan karena kelompok 1 silakan masuk ke presentasikan hasil. Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk waktu selanjutnya saya memberikan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Dengan menjadi pertanyaan, saat ini sumber daya yang manusia manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia sudah semakin terbatas. Coba jelaskan hal apa saja yang dilakukan agar sumber daya tersebut tidak sampai terkuras habis. Baik, tentu ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak terkuras habis. Yang pertama, konservasi sumber daya alam. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran lingkungan. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan. Dan yang kelima, pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Dan yang terakhir, kebijakan lingkungan. Oke teman-teman, sekian saja hasil presentasi kami. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau memberikan sanggahan atau pertanyaan, kami silakan. Tidak ada. Oke, baik, sekian saja hasil presentasi kami. Terima kasih. Silakan dulu adik-adik berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada materi saya akan di sini. Baik, bisa menjelaskan tentang kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia untuk memenuhi kelas selanjutnya. Dan kebutuhan primer itu terbagi dari 3, yaitu sandang, contohnya pakaian, pangan, contohnya makanan, dan papan sering pendidikan. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu sering kali dikaitkan dengan keinginan. Contohnya motor, sepeda motor. Nah, sepeda motor itu bisa membantu kita untuk menempuh jarak yang jauh, membersihkan waktu sampai ke tempat tujuan dan membersihkan waktu. Tapi juga bisa kalau tidak motor juga kita bisa menggunakan kaki kita sendiri untuk sampai. Jadi dia bukan kebutuhan tapi bisa keinginan. Oke, baik, yang berikut saya menjelaskan tentang kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang tetap diingat di dalam hierarki kebutuhan manusia. Setelah kebutuhan primer, sekunder. Contoh kebutuhan tersier meliputi bioskop, hiburan, pertandingan, dan hobi seperti olahraga atau musik.
Sekian saya kembali moderator. Baik teman-teman sekalian, sekian presentasi dari kami. Jika ada teman yang mengerti, kami silakan untuk bertanya dan bertanya. Baik, saya tidak bertanya. Waktunya saya kembali ke teman. Terima kasih. Oke, semua terima kasih sudah berpartisipasi dan dilakukan pada kelompok kedua dari informasi yang presentasi tadi sudah benar semua yang akan terima kasih dan juga untuk berhubungan dengan perkara saja kita sudah bilang bahwa kita bisa dapat masa itu bisa lagi yang sudah bisa bicara. Baik, kita akan masuk pada pemeriksaan untuk pasien yang akan kita bergerak akan bisa kembali kepada yang kita periksa. Oke, untuk kelompok 1 dari hasil presentasi yang tadi Pak sudah lihat yang mereka sudah paparkan bahwa kelompok 1 mendapatkan nilai 85. Dan untuk kelompok 2 nilainya itu 75. Tepuk tangan untuk Oke, baik, karena pembelajaran kita sudah selesai sampai dengan di sini. Ada yang akan mencoba untuk menarik kesimpulan? Saya Pak. Oke, silakan Esti. Saya ambil kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya yang terbatas dengan segala tingkah laku manusia atas kebutuhan berupa akses produksi. Nah, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 yaitu ilmu ekonomi deskriptif, teori dan terapan. Nah, untuk kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi. Nah, jenis-jenis kebutuhan dibagi menjadi 3 yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, baik, terima kasih untuk adik Esti. Pak akan menambahkan sedikit untuk jenis-jenis kebutuhan manusia itu ada primer, sekunder, dan tersier. Primer itu terbagi menjadi 3 bagian yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan yang untuk sekunder itu seperti alat-alat yang mendukung kegiatan kita seperti handphone, transportasi dan lain-lain. Untuk tersier seperti rumah yang kita tinggal, perhiasan dan alat-alat atau barang-barang mahal lainnya. Baik, adik-adik semua, Pak telah siapkan soal dalam bentuk kuisis. Jadi Pak akan membagikan link kepada adik-adik semua. Untuk linknya Pak sudah bagi di dalam grup. Silakan adik-adik mengajarkan, waktunya 5 menit. Baik, waktunya sisa 3 menit. Oke, jika sudah selesai, minggu depan Pak akan memeriksanya dan akan memberitahukan nilai-nilai yang akan adik dapat, adik semua dapatkan. Adik-adik semua, Pak ingin bertanya untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan untuk adik-adik semua? Menyenangkan. Oke, yang kedua, untuk media pembelajaran yang digunakan, apakah adik-adik suka atau ingin menyambut media pembelajaran hari ini? Suka. Oke, jadi untuk media pembelajaran ini sudah pas ya? Pas. Oke, baik, karena pembelajaran kita telah berakhir sampai di sini. Pak minta salah satu dari kalian untuk menuntut kita dalam doa. Oke, terima kasih adik kita sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Untuk pembelajaran minggu depan tentang perilaku ekonomi, adik-adik bisa baca di Google atau di buku-buku supaya kalau Pak masuk kita sudah bisa mulai bersama-sama. Pembelajaran kita berakhir di sini dan selamat siang semua. Siap. Itu tidak boleh apresiasi.